Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di rapat meja bundarnya gue Cikarang. Kali ini kita kedatangan tamu nih, tamu istimewa yang sempat viral, bahkan sampai sekarang juga masih viral ya. Yang sering ngoceh-ngoceh di Instagram terutama, yang ngabisin madol, yang melulu lantakan permadolan di Kabupaten Bekasi. Ya, ini dia bersama Angel Vision. Wih. Gimana aja kabarnya? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Kesibukannya apa aja sekarang ini? Apa tuh? Eh, Gak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain, kayaknya Gak rame banget di ngapa-ngapain. medsos. Ya, itu kan info-info dari medsos, dari Oh. netizen gitu. Apapun infonya, kecil apapun kan ya jadi bahan lah buat kita ngeramein. Wah, rame banget ini si Angel ini kalau ini lo. Sampai pada puyeng orang. Sampai viral, jadi setiap diposting sama dia pasti viral tuh, pasti viral. Udah. Nah, gue pengen nanya nih, Jel. Gimana? Sebelum arah ke situ ya, jadi gue pengen nanya dulu nih kalau eh, lu kan apa ya? Namanya asli Angel atau Gak, nama bukan? asli bukan ini. Bukan Angel. Nah, Dikenalnya. dikenalnya Dikenalnya Angel. Angel. Angel Vision. Angel Vision. Nah, Angel Vision itu berasal dari mana sih atau lu mengikrarkan diri namanya Angel Vision ini dari mana sih? Itu menurut gua ya orang kan mengenalnya namanya Angel. Iya. Ya gua namanya Angel Vision karena menurut gue oke aja gitu, kayak mata malaikat aja artinya Anjay. gitu. Jadi orang-orang belum tahu, gue udah tahu duluan gitu. Itu dan tahun kapan itu? Nama Angel itu? Udah Maksudnya dari udah lama sih semenjak belum belum jadi media, belum jadi media. belum jadi media. Berarti mata malaikat. Mata malaikat, Mata malaikat. orang bilang mata iblis juga nggak apa-apa udah. Serem banget mata iblis. Tergantung orang mau bilangnya apa udah. Nah, lu sendiri sekarang kesibukan lu apa? Background lu apa sih? Kalau gue sekarang ya alhamdulillah lah lagi proses bikin badan hukum tuh. Mau apa tuh? Mau jadi apa? Mau jadi apa aja dah udah. Kagak mau jadi pengacara, advokat, apa mau jadi hakim, Mau jaksa? jadi masyarakat yang melawan aja dah. Wih, melawan apa nih? Melawan ketidakbenaran atau ngelawan Melawan kebobrokannya apa tuh? oknum lah. Oh, tuh guys. Seru itu seru bang. Seru Seru, juga. seru. Ya seru aja, banyak intimidasi. Wih, berarti sekarang kesibukannya mau bikin badan hukum untuk apa? Media atau Lagi proses, mau bikin lagi media? proses. Emang sebelumnya gimana? Sebelumnya Lu masih ngikut orang apa gimana? sebelumnya gue punya pimpinan, mungkin Oh, mantan pimpinan gue pusing mungkin, nggak bisa mungkin mimpin gue tuh, nggak bisa nggak dicang-cang tuh ya. bisa, Dia ngelawan nggak mulu. bisa mungkin. Jadi ya terakhir ini mungkin gue jarang untuk berkoordinasi dengan pimpinan Hmm. karena di lapangan gue terlalu kenceng mungkin Hmm. meneriakan ketidakadilan, Hmm. terus meneriakan oknum-oknum gitu. Hmm. Ya gue kan nggak tahu pimpinan gue gimana gitu. Hmm. Tanya. Berarti, Sebenarnya gue anget-angetnya dikeluarin ini. berarti lu di media dikeluarin gitu. Dikeluarin bang. Jadi Dikeluarin. sekarang mau bikin sendiri gitu. Bikin sendiri dong. Jadi Bikin mau sendiri. jadi pimpinan nih sekarang nih. Insya Allah lah. Anjay. Insya Allah. Apa tuh nama media nanti? Angel Vision News. Anjay. Angel Vision News. Dan gue nggak mau di apa ya, diintimidasi tuh nggak mau gue. Dibilang jangan, misalkan gue bukan nih bobroknya si Ipang, terus gue dibilang janganlah itu kenalan gue misalkan, gue nggak bisa digituin, gue nggak mau. Berarti lu nggak bisa disetir ya orangnya ya? Janganlah, jangan mau dikendalikan. Oh. Gue nggak mau dikendalikan. Harusnya mengendalikan gitu. Nggak mau juga, ngapain mengendalikan? Ya kan nggak mau dikendalikan orang, ya kan langsung lu Ya, yang nggak sendiri mau, yang mengendalikan kan? Jangan sampai bisa dikendalikan sama orang. Iya, lu artinya lu sendiri yang harus mengendalikan Gue sendiri. Iya, gitu. Angel Vision Iya. News ini Iya, kan. iya. Nah, kan rame banget nih di medsos ya. Bilang lu sering banget collab sama BPN tuh, Badan Perwakilan Netizen ya. Badan Ini sebagai apa sih di situ? bukan sebagai apa-apa ya, tim. Oh, tim. Kita bertim, tapi komunikasi kita lewat jalur Gaza. Oh, jalur Gaza. Berarti Jalur langit lah. Gue nggak kenal, nggak tahu loh siapa itu. Nggak kenal. Badan Perwakilan Netizen itu buat gue dia support sama pergerakan gue, dan gue pun melihat dia
ya dia support berantas gitu. Dia bilang, ayo kita sama-sama idealis, ayo kita sama-sama idealis. Lu paham idealis kan, Bang? Paham gua. Idealis itu siap lapar, Bang. Siap lapar, siap modal sendiri ya. Modal sendiri, Bang. Idealis tuh. Ya sama-sama. Kita bilang, udah kita meneriakan dimanapun ada ketidakadilan dan kita tahu, ya kita teriak gitu. Lawan. Ya intinya lu pengen ngelawan gitu kan. Ketidakadilan ya, Bang, ya, ketidakadilan. Jadi badan perwakilan netizen itu pro, dia support penuh. Yang mungkin belum tahu nanti cek Instagramnya Angel Vision aja ya, di situ nanti bakal rame tuh. Pokoknya postingan dia tuh paling rame terus. Jadi gua aja kalah. Jadi benar. Akun udah tumbang 2, Bang. Oh, tumbang. Udah tumbang 2 akun. Apa tuh IG apa? TikTok udah tumbang 2 karena kan viralnya di TikTok dulu. Jadi sekarang kita ke Instagram. Berarti awal mula lu di TikTok ramenya. Awal mula viralnya tuh FYP-nya di TikTok. 2 akun udah tumbang. Apa maksudnya apa dia yang bikin? Iya karena teriak. Jadi gua tuh posting penjual-penjual tramadol, semuka-mukanya gitu, gua posting gitu. Ini yang kita bahas nih. Seoknum-oknumnya sama gitu. Oknum-oknumnya tuh. Seoknum-oknum yang mukanya ada gitu. Jadi kita kan pakai ada CCTV gitu. Jadi kesorot semua muka penjualnya. Sebegitu effortnya gua ke kepolisian gitu. Jadi lo ingin membantu pihak berwajib untuk memberantas dunia permadolan gitu kan. Makanya ini mukanya loh, udah Bapak tinggal cari ini alamatnya, ini lokasinya, mereka di sana gitu. Tapi kalau 1 hari, 2 hari sampai lamanya 1 minggu nggak ada penindakan gitu, ya kita up. Jadi sebelum gua nge-up tuh kita konfirmasi dulu, Bang. Kita laporan dulu. Jadi tramadol ini, Bang, buat gua ini narkobonya orang menengah ke bawah. Bisa dibeli sama duit 10.000. Iya, karena harganya murah banget kan ya. Iya. Jadi sekarang logika aja, Bang. Pelajar SMP nggak mungkin berani ngangkat parang kalau nggak didoping sama yang namanya tramadol. Itu aja. Kalau dibilang motivasi gue apa, ya karena gue yang ngalamin sendiri. Banyak gue punya saudara ya hancur gara-gara karena konsumsi itu galak KDRT sampai ke ya gimana sih, ke keluarga juga kan jadinya nggak harmonis gitu, ke orang tua gitu. Jadi ya itu gue ngerasa, dan lagi gue ngalamin banyaknya oknum. Buat gue mereka itu cuma beraninya nangkap pembeli. Makanya kok pembelinya ditangkap, kok penjualnya dibiarkan gitu. itu sih sebenarnya. Berarti motivasi lu tuh karena memang dari keluarga pernah ada yang ini gitu ya. Betul. Jadi lu termotivasi buat gimana caranya buat ngeberantas peredaran itu kan. Tadi gini Jel, kalau misalkan emang lu story-nya ini saat ini kayak gimana di kondisi di keluarga lu? Apa udah terlepas semua apa gimana? Alhamdulillah. Jadi dengan kencengnya gua kayak gini, jadi kan abang-abang gua gitu, abang-abang gua yang dulunya konsumsi, sekarang mereka melewati tuh masa-masanya. Aduh, nggak ada nih toko-tokonya, nggak ada. Jadi di wilayah gua tuh sebelum gua keluar, gua bersihin dulu lah. Iyalah. Di dekat-dekat rumah gua dulu kan ada. Gua jungkir balikin. Berkedok apa tuh biasanya? Berkedok apa sih, kayak gantungan-gantungan pampers. Kayak gitu, bedak-bedak yang udah kadaluarsa. Tahu lah gua di situ. Terus lu pas tahunya begitu, lu tindakan lu apa langsung? Tindakan gua, ya gua negur ke RT, ke RW, Pak ini kok emang boleh Pak? Gua bilang kayak, ya sampai RT bilang harus masyarakat yang melawan. Memang harus masyarakat. Itu pertama kali banget. Pertama kali itu ya. Pertama kali banget. Tuh. Itu kan pertama kali Jel. Nah, terus kan kalau di medsos-medsos kan lu hampir survei ke semua tuh, sampai kayak moving ke semua wilayah itu. Itu gimana itu? Kalau itu semenjak apa ya, Pang? Jadi di situ gue punya pengalaman, Pang. Gue cari tahu.
Terus gue pernah dikasih tahu sama orang-orang di lingkungan, ternyata di situ ada yang dibilang backingan kan, di backing gitu loh Bang, di backing sama oknum-oknum tertentu gitu. Kalau gue pribadi real nggak tahu tentang masalah itu, nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Backingan ini segala macam nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Kalau obat-obatan kayak gitu nggak tahu. Ya gue dari dulu memang teriaknya gue pengen berantas, gue pengen berantas. Lo nggak takut juga? Takut. Takut? Ya dibilang takut, apa sih yang ditakutin ya? Kalau menurut gue dibilang oknum sama polisi, banyakan polisi daripada oknum. Gue masih mikir, gue butuh polisi. Gue apresiasi banget tuh sama Kapolres yang sekarang ya, Kapolres Metro Bekasi, gue terima kasih banget itu. Jadi gue bukannya kayak, gue ada bukan eranya Kapolres sekarang kan, Kapolres sebelumnya gue ada gitu. Maksudnya kayak gerak cepatnya itu loh, gerak cepatnya kerasa banget ke masyarakat yang lain gitu, bukan hanya ke gue, ke yang lain. Semenjak Bu Kapolres sekarang ini. Cuman gitu. Kebanyakan kan karena namanya masyarakat Bang, warga, ada yang berani, ada yang enggak. Orang yang enggak berani untuk melapor, dia bilang ke gue, jadi gue yang menyampaikan. Oh berarti lo berdasarkan aduan masyarakat juga? Berdasarkan gitu, informasi masyarakat. Jadi langsung lo eksekusi dah gitu di situ? Iya. Nggak, yang gue pikir, yang gue nggak habis pikir, lo nggak takut kan itu kan jatuhnya dapur orang gitu kan? Lo acak-acak gitu, ataupun lo apa namanya, pengedarannya lo habisin dah gitu kan? Ya gimana, yang orang yang diacak-acak itu generasi muda Bang. Iya benar. Yang gue miris tuh pelajar loh, pelajar udah bisa beli tramadol, eksimer yang kawan-kawannya itu sebenarnya tawuran itu sebenarnya menurut gue dasarnya itu dari dia punya rasa berani yang didoping oleh obat-obatan itu. Nah tadi kan lo nyebut di penjual tramadol ada banyak backing, ya kan? Lo sendiri apakah motivasi sendiri yang lo tadi sebut ini, apakah memang ada yang backingin, Angel, ada yang ngedorong, maksudnya tenang itu mah iya tanggung jawab gua gitu? Gak ada. Gue backing gue Tuhan aja lah, Tuhan yang Maha Esa udah. Kan Kapolres Metro Bekasi bilang kalau menemukan yang menemukan yang transaksi, masyarakat boleh tangkap tangan. Gue termotivasi langsung di situ, kenceng gue, nggak gentar sama sekali. Karena di situ Bang, sebelum kita menangkap tangan, kita udah konfirmasi dulu ke program CLBK. Oh, berarti gitu. Lu sempat chat Bunda? Iya, sempat chat ke Ibu Kapolres. Di Sherlock sama kita mau tangkap tangan, ya udah. Jadi cara kita sekarang untuk karena sering terjadinya yang gue alamin ya, yang gue alamin sering terjadinya pembocoran informasi. Ketika mau ditangkap nggak ada orangnya Bang. Nggak ada orang. Jadi kayak ada yang nelpon gitu, pergi dulu kita mau ke sana yang gitu. Berarti lo pas mau ngegerebengnya itu memang koordinasi dulu apa gimana maksudnya? Enggak. Waktu kejadian itu gue cuman ke program CLBK. Akhirnya sekarang ya walaupun memang orang-orang bilang nggak bisa lo ngebersihin, memang nggak bisa gue ngebersihin, nggak bisa. Tapi kan setidaknya ruang-ruang mereka untuk jualan itu udah sempit lah. Juga ada nggak sih tindakan maksudnya kayak intimidasi ataupun pengancaman gitu kan? Mobil gua kan hancur. Mobil gua pernah dihancurin. Itu pas gua nangkep yang COD dari Kapling. Mobil gua hancur. Pernah ada ini juga lu ya? Pernah, mobil hancur depan belakang. Selain itu ada nggak kayak misalkan lu ngacak-ngacak dagangan lu bakalan gua anuin. Oknum. Ya mau itu oknum, mau itu misalkan backing, mau itu siapa, pernah nggak ada nggak di situ? Pernah tapi nggak berani langsung ke gua. Lewat siapa? Pernahnya lewat rekan-rekan. Oh berarti. Jul si ini bilang katanya lu mau dicari, iya udah iya, gua nggak perlu dicari, gua Sherlockin aja, ayo dateng gitu. Maksudnya emang kenapa sih, emang gua kenapa gitu? Itu loh yang gua pertanyakan, emang gua kenapa? Ya kan lu kan apa namanya ngacak-ngacak usaha orang. Ya udahlah stop lah jadi mafia madol lah, udahlah stop. Sebenarnya
podcast ini rada ngeri. Gimana ya? Ntar bye-bye, ntar tayang lu banyak ditelepon orang. Gue penasaran aja gitu, Jal. Maksudnya penasaran yang, jadi kan tadi kan ada pertanyaan yang memotivasi lu, apa sih yang pengen ngeberantas ini, berarti lu punya story dari keluarga sendiri kan, yang pernah jadi pengguna gitu kan. Betul. Terus lu tertantang jadinya kan, gimana caranya meratakan nih atau minimal menyempitkan perdagangan gitu kan, perdagangan ya obat-obat yang dibilang daftar G itu kan. Nah yang terakhir nih, mau sampai kapan lu? Maksudnya mau sampai kapan lu bakalan terus pantau, bakalan lu tindak, bakalan lu viralin lah gitu? Kalau dibilang sampai kapan, ya sampai aparat mendengar. Berarti lu mau sampai terus nih ya, maksudnya? Terus, gas terus. Kalau misalkan lu ada yang nawarin duit 500 juta. Iya, gitu. buat lu aja, Pak. Misalkan mobil ini nih apa? Jel ada nih, Pajero gitu kan. Udah diam-diam lu. Mobil gua udah cukup yang itu aja. Misalkan Jel nih nanti lu gua umrohin gitu. Aduh, gua umroh kalau pakai duit madul, puyeng nanti gua. Abok nanti gua. Berarti lu mau bakalan begini terus gitu sampai sampai ya mesti bersih lah Kabupaten Bekasi gitu. Kalau untuk bersih, gue yakin mereka nggak bakal bersih, Bang. Tapi dengan adanya teriakan gue mungkin, ya cukup mempersempit. Gue bersyukur cukup mempersempit dengan adanya Kapolres yang sekarang menzirokan, ya kan? Sekelas Kapolres, Bang, dia turun langsung menzirokan dan memberantas tramadol demi generasi muda kita. Ya gue apresiasi banget dah. Aduh, jadi begitu guys, ini pernyataan statement dari Angel Vision yang rame banget di medsos ya, terutama Instagram lu yang main buat Instagram. Sekarang insya Allah juga nanti bakal jadi pimpinan redaksi atau bos dari media. Ya kita doain aja supaya Angel terus memberantas ketidakadilan, memberantas tramadol. Harinya sikat terus ya, berarti sikat terus. Tegak lurus nih. Tegak lurus. Kalau misalkan ada yang ngadu gua, ya Angel menerima duit 50 juta berarti hoax gitu. Buat lu aja, Pak. Buat lu aja. Berarti Angel nih ngadep ini berarti hoax gitu semua. Pokoknya kalau nggak pirang itu oknum Angel. Angel tuh pirang, Pak. Pirang, yang pirang dia pokoknya. Pokoknya kalau ada yang di video lagi ngomongin pirang tuh dia. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Berarti lu bener-bener ikhlas gitu ya? Ridho lah. Udah pokoknya ada Tuhan. Jadi nggak mau nih kolaborasi gitu atau kerjasama gitu? Enggak dulu dah. Enggak dulu dah berarti? Enggak dulu dah berarti jangan sampai lah. Jangan sampai lah, Pang. Gue udah terlanjur nyebur banget gitu. Dengan sekalian. Iya, gitu jadi kayak dibilang netizen, masyarakat, Kak, ya kan rame terus medsos gue. Terus sekarang ada lagi nih info, buka lagi. Terus gue disalahin gitu. Iya bener, gue disalahin. Iya, gue disalahin sama masyarakat. Dia bilang, netizen bilang katanya, kok ini buka lagi? Yang setahu gue kan dia udah di-sell. Ternyata buka lagi tuh. Ternyata buka lagi dengan orang yang beda. Tempat yang sama tapi orang yang beda gitu. Iya, cuman pikiran gue bukan polisi. Yang setiap hari ya bukan polisi lah gua gitu. Yang nggak bisa mantau. Yang nggak bisa setiap hari di situ terus gitu. Berarti Kapolres yang sekarang, Ibu Kapolres yang sekarang benar-benar. Ibu Kapolres yang sekarang, alhamdulillah lah dengan adanya program CLBK, ya masyarakat bisa langsung ngadu ke Ibu Kapolres yang sekarang. Bukan cuma gua, Pak, semua masyarakat. Jadi itu kesaksian. Kesaksian Angel Vision nih yang udah ramai banget di medsos ya, berantas peredaran daftar G ya, masuk kayak tramadol, Eximer juga masuk. Jadi itu obatnya macam-macam. Tramadol, yang kuning tuh Eximer, terus yang triek, yang paling mahal tuh ada tuh yang apa Zolam itu. Gue tahu semua karena gue beli dulu, tapi nggak pernah gue telan, alhamdulillah nggak. Sebagai buat bukti aja buat di situ. Iya, bahwa gue bisa ngelaporin, Pak Kapolsek ini bebeknya Pak Kapolsek gitu. Gak mungkin dong setelah ini dia tutup gitu. Iya. Inilah dia Angel Vision, malaikat apa? Mata malaikat. Mata malaikat. Kalah mata lang. Tapi oknum bilang mata iblis gue. Iya, tergantung pemandangan mereka.
Ya itu mah tergantung dari orang-orang yang pro atau enggaknya dengan Angel ya. Oke, makasih banyak Jel. Siap. Karena udah datang ke tempat kita di mari, walaupun nanti setelah ini kayaknya bakalan viral, bakal rame. Gitu. Jadi gua sebenarnya ngundang Angel tuh karena penasaran gitu kan. Apa sih yang dicari dia nih untuk apa namanya ngeberanas kayak gitu? Sementara kan emang bukan bukan hal yang baru ya. Keadilan lah, Pang. Keadilan untuk Keadilan ya. kayak lu tahu teriakan emak-emak dong. Iya. Emak-emak nangis. Anaknya, Nangis. Anaknya ditangkep, padahal anaknya cuma membeli, tapi harus ditebus. Nyari duit sekian, Bu, ya begini. Itu kasihan lah. Gua terlahir dari teriakan emak-emak. Udah gitu aja. Berarti ini salah satu perwakilan dari emak-emak. Emak-emak. Berarti besok bikin akun baru tuh. Apa? Perwakilan emak-emak. Badan perwakilan emak-emak. Iya. Oke guys, karena waktu juga yang terlalu ini mepet ya. Nanti bakalan mungkin ada part 2 kali Jel ya. Kita bahas Insya Allah lah. Kalau ini rame pasti kan banyak permintaan lagi Jel. Coba itu. Mungkin yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar nanti ya. Terima kasih Jel. Siap. Aduh udah Siap. nyempetin datang sini. Jangan lupa di follow juga akun Instagramnya Angel Vision dan juga follow juga akun-akun resmi dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.